wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan channel pertanian ekologi PLTB ya. Terima kasih pada saudara-saudara yang setelah subscribe ya pada channel ini. Mudah-mudahan menjadikan amal baik untuk kita semua. Baik untuk kesempatan hari ini ya, saya akan menerangkan dan sekaligus mempraktekkan bagaimana membuat F2MBU atau F2MBU ya. Pada fase yang lalu sudah membuat F1MBU ya. F1MBU itu ya adalah isolat bakteri ya untuk tanah. Artinya isolat bakteri yang bekerja sebagai dekomposer maaf ya. Kemudian untuk F2MBU ini adalah untuk masa vegetatif ya. Nanti ada lagi F3MBU namanya ya. Itu untuk masa generatif ya. Untuk masa generatif. Jadi ini sudah sebenarnya dari MBU ini ya semuanya sudah lengkap, dari mulai tanah, vegetatif dan generatif. Cuman pembelajaran dan penyebarannya ya ini akan saya berikan secara bertahap. Artinya bukan pelit masalah ilmu ya, tapi ya kita setahap demi setahap. Yang penting kita memahami dulu dan bisa membuatnya ya, bukan bisa membelinya tapi bisa membuatnya ya. Itu perlu dipahami ya. Makanya kita membutuhkan sebaran-sebaran di Nusantara ini supaya Pak petani-petani ya itu bisa membuat MBU ya, F1, F2 dan F3 ya. Oleh sebab itu kita membutuhkan waktu. Baik untuk bahan-bahannya ya. Untuk bahan pokok itu sama ya dengan F1MBU. Cuman perbedaannya itu ya, jika F1MBU menggunakan kotoran ayam, kalau di F2 tidak menggunakan kotoran ayam, tapi langsung menggunakan isolat bakteri ya, terutama isolat bakteri yang membangun N yang besar ya, P yang sedang dan kalium yang kecil. Nah, itu pada untuk masa vegetatif. Baik, ini kita lihat, kita masih ada dedak, masih ingat ya di F1MBU ya. Kemudian ada tepung ikan ya di F1MBU juga ya. Ada tepung sagu ya di F1MBU juga ya. Ada nenas juga di F1MBU, dan ini molase atau gula. Kemudian ada vitamin B-nya ya. Nah, kemudian sebagai tambahan di sini ada kacang hijaunya ya. Tambahannya dengan kacang hijau, semuanya ini sama dengan F1MBU ya, cuman nanti ini ditambah dengan kacang hijau ya. Untuk ininya, untuk apa, untuk prakteknya ya. Baik, kita nanti akan menuju ke pemasakan. Pak Aryo, mari kita sama-sama kita bawa ke tempat masak ya. Prosesnya sama ya, prosesnya sama pada waktu membuat F1MBU ya. Ini ya, oke ya. Ya, kita masaknya menggunakan kayu ya, karena memang ini posisinya di kebun ya. Biasa ya, kita masukkan nenasnya ya. Airnya sudah biasa ya, dikurang 3-4 liter atau 5 liter ya. Ya. Kemudian vitamin B-nya di sini untuk tahap pertama itu cukup 4 butir saja ya. Vitamin B-nya 4 butir saja ya. Kemudian dedaknya ya 1 kilo nih ya, kita masukkan. Jadi kawan-kawan yang biasa membuat F1MBU sudah biasa ya, sudah biasa. Coba cek. Dan ini tepung ikannya ya, sama kita masukkan juga.
Ya, diaduk terus. Kemudian ini tepung sagunya, ya. Nanti kita diusahakan sampai kental, ya. Kita masukkan dulu semua. Baru nanti kita tambahkan air sepenuhnya. Dan ini jangan lupa, ini adalah kacang hijau, ya. Kalau bisa yang sudah jadi jadi toge, ya. Kita masukkan. Ya. Nah, ini kita aduk. Kemudian gulanya, ya, molasenya kita masukkan juga. Seperti biasa, ya, kita akan memasaknya sampai dia mendidih, ya, sampai dia mendidih. Setelah mendidih, diangkat dan kita dinginkan, ya, kita dinginkan. Baru nanti kita masukkan isolat bakteri yang lain, ya. Baik, untuk ini, ya, ini sudah mulai mendidih, ya, karena memang airnya tadi sudah mendidih, ya. Nah, ini kita angkat dan kita dinginkan, baru kita proses berikutnya, ya. Maka kita cut dulu untuk video ini. Nanti besok setelah dingin baru kita mulai untuk memproses berikutnya. Baik, sahabat-sahabat tani, kita sekarang berpindah. Setelah kita dinginkan, baru kita akan meracik bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang kemarin sudah ini ada CFB, ini ada Lactobacillus, kemudian ini ada Paenibacillus, ya, ini ada Nitrobacter, ya, kemudian ini kotoran walet, kemudian yang terakhir yang akan kita tambahkan adalah Rhizobacter, ya. Jadi ingat-ingat, ya, bahan-bahannya tadi, ya, ini larutan hampir sama dengan Evan MBO, ya. Ini telah kita dinginkan, begini penampakannya, ya. Ini ada Nitrobacter, ya. Ini ada Rhizobium, ya. Ini ada kotoran walet, kemudian ini ada CFB, ya. Ini ada Lactobacillus, kemudian dan yang terakhir ini Paenibacillus, ya. Oke, kita mulai, kita ramu saja, ya. Ya, ini Paenibacillusnya kita masukkan, ya. Ini lebih kurang 100 ml, ya. Kemudian ini, ya, ini, ya, Rhizobacternya kita masukkan juga 100 ml juga, ya. Kemudian ini Nitrobacternya, ya, kita masukkan juga. Ini pun sama, ya, 100 ml, ya. Kemudian kotoran walet, ya, sama kita masukkan juga, nih, ya, kita masukkan. Nah, kalau yang ini, ya, CFF ini tidak perlu banyak, ya, cukup segini saja. Nih CFF-nya, ya, hanya 1 ujung sendok, beberapa butir saja, ya, dari potongan-potongan, ya, tidak terlalu banyak. Karena ini kalau terlalu banyak, ya, pada penyimpanan yang lama itu tidak bisa. Karena apa? Dia sifatnya endoderm, ya. Nah, kita masukkan, ya. Dan yang terakhir ini Lactobacillus, ya. Lactobacillus ini kita ambil 100 ml saja, ya.
maaf ya. Ini ukurannya tidak 100 mililiter, tapi ini cuman 7 5 ya. Maaf, pakai 5 mililiter saja ya. Karena ini sebenarnya setetes pun boleh ini ya, setetes pun boleh ya. Ya, demikian. Ini memang berbeda dengan pembuatan F1 MBO. Kalau F1 MBO itu sudah dingin kita kasih kotoran ayam ya. Kalau F2 ya, ini bakteri dan fungi yang kandungannya mayoritas itu memproduksi nitrogen dan sedikit dan fosfat yang cukup sedang, kemudian sedikit ada kandungan kaliumnya ya. Nanti kita aduk. Setelah kita aduk, kita tunggu besok perkembangannya seperti apa ya. Ini nanti kita aduk dan kita tunggu sampai 24 jam